Halo guys, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang horor lagi. Dan tapi kali ini agak berbeda. Jika bukan minggu lalu sih, jika konten yang sebelumnya kita membahas tentang Hotel Niagara, sekarang saya berhasil bermain di situs deep web, entah deep web, entah dark web, atau apalah. Dan saya menemukan beberapa foto-foto aneh atau foto-foto yang janggal dan tidak masuk akal mungkin, yang akan kita bahas bersama menggunakan logika. Bagaimana keseruannya? Mari kita. Oke, untuk yang pertama adalah kehidupan boneka manekin sebagai percobaan nuklir. Jadi, pada zaman dahulu, sejumlah penelitian menggunakan boneka manekin untuk dijadikan tumbal atau uji coba. Sejumlah penelitian pada Perang Dingin membuat penemuan senjata terbaru dan mencobanya pada area yang terisolasi. Jadi hanya ada lembah gurun dan di situ melakukan penelitian. Namun karena mereka membutuhkan dampak dari senjata tersebut, jadi mereka tuh butuh efek supaya tahu berapa parah akibat yang disebabkan oleh senjata itu. Nah, maka mereka membuat sebuah desa. Jadi mereka membuat sebuah miniatur desa, di mana di dalam desa itu dihadirkan boneka-boneka manekin yang dibuat selayaknya hidup sebagai percobaan. Nah, berikut ini adalah foto-foto boneka bagaimana senjata nuklir bisa berbahaya dan menyeramkan. Di foto pertama, kita melihat ada boneka manekin yang lagi dibalut kain. Saya tidak tahu pasti ini kain apa. Mungkin kain apa. Tidak ada. Nah, selanjutnya adalah potongan badan dari boneka manekin, yang mana jika senjata ini dikenakan kepada manusia asli mengakibatkan efek yang separah ini, atau mungkin bisa lebih parah lagi, karena bahan manekin dan bahan kulit manusia sangat berbeda. Oke, kita lanjut gambar kedua. Gambar kedua bercerita tentang klub Mickey Mouse. Mungkin teman-teman berpikir Mickey Mouse itu adalah hal yang lucu, kartun yang lucu, kartun yang menyenangkan buat anak-anak. Tapi mungkin teman-teman akan berubah pikiran setelah melihat gambar ini. Nah, di gambar ini terdapat banyak sekali orang berkumpul mengenakan topeng Mickey Mouse yang sama. Namun, banyak orang yang justru menganggap foto ini lama-kelamaan menjadi menyeramkan, seperti suatu perkumpulan atau sekte misterius. Kalau kita lihat, ada beberapa orang yang tidak memakai topeng. Mungkin dia adalah sponsornya, jadi dia tidak mau. Tapi tidak ada yang tahu. Kita lanjut saja ke gambar ketiga. Siapa yang tidak tahu kelinci Paskah? Kelinci Paskah adalah kelinci yang membawa telur dari Paskah dan membagikannya kepada anak. Dan itu anak-anak sangat menyenanginya. Di mall ada, di tempat ibadah ada, dan di beberapa tempat juga banyak yang memiliki kelinci Paskah pada hari Paskah. Tujuannya untuk membagikan telur, sama seperti Santa Claus di hari Natal. Tapi bagaimana jika boneka? Salah dong. Tapi bagaimana jika kelinci Paskah berbentuk seperti ini? Di dalam foto ini terlihat anak yang duduk di pangkuan boneka, yang duduk di pangkuan kelinci Paskah,
sangat tidak happy. Bagaimana bisa happy ya kan? Kelincinya aja kayak tumor. Tapi dari awal abad ke-20, setelah selesai Perang Dunia Pertama dan penyebaran penyakit flu, muncullah tokoh kelinci Paskah yang merupakan penghibur bagi banyak orang. Namun, beberapa foto kelinci Paskah pada zaman dahulu memberikan kesan yang sedikit menyeramkan. Saya pikir ini bukan sedikit menyeramkan, tapi sangat menyeramkan. Ada baiknya dia foto dengan kelinci saja, kelinci asli, daripada kelinci Paskah yang seperti ini. Ini kayak kelinci yang di lampu merah, lampu merah, mendingan lampu merah atau Oke, next gambar keempat, yaitu adalah Taman Aligator. Mungkin beberapa kalian, aligator adalah hewan yang sangat bahaya bagi saya juga sih. Tapi di suatu tempat, Taman Aligator mungkin bisa menjadi pilihan liburan. Nah, bisa sekali ya kan. Nah, di California pada zaman dahulu ada Taman Aligator yang dimana pengunjung bisa makan, bisa berfoto, dan bisa memegang secara langsung aligator tersebut. Tapi tempat itu ditutup karena tempat itu adalah merupakan animal abuse atau penyiksaan terhadap hewan. Jadi aligator tersebut rahangnya diikat dan membuat aligator tersebut tidak bisa membuka rahang dan tidak bisa menggigit orang. Nah, bukannya takut, orang dalam foto-foto tersebut justru merasa senang. Tentu saja hal ini menjadi pemandangan yang kontras di mana manusia bermain dengan buaya. Biasanya buayanya ngomong gini nih, masih. Di mana manusia bermain dengan gembira di taman, sedangkan makhluk-makhluk aligator tersebut tersiksa karena diikat rahangnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah ini layak? Bagi saya tidak ya. Oke, next gambar ke-5. Mungkin bagi para penonton saya yang wanita, yang perempuan, sangat menyukai perawatan spa. Tapi tahukah spa zaman dulu seperti apa? Seperti ini. Oke, berikut ini merupakan sejumlah foto mengenai bagaimana orang dahulu melakukan perawatan spa. Terlihat aneh dan menyeramkan. Foto spa ini diambil pada tahun 1930 dan saya yakin penonton saya belum lahir. Ya dong, kalau Anda sudah lahir, pasti sudah mati. Di era depresi besar, jadi pada tahun 1930 itu adalah era yang sangat depresi orang karena habis perang juga. Untuk itu mereka memilih perawatan spa sebagai salah satu cara tepat untuk merawat diri mereka dan menghilangkan depresi setelah berakhirnya perang. Nah, jadi setelah perang mereka spa, tapi spa zaman dahulu terlihat sangat mengerikan. Apakah ada yang mau spa seperti itu? Jika ada, komen di bawah. Jika nggak ada, nggak usah komen. Jika Anda nggak mau komen, juga lanjut ke gambar selanjutnya, nomor 6. Di nomor 6 ini adalah zaman dahulu atau enggak ibu-ibu yang barusan melahirkan pasti sangat dianjurkan untuk menjemur bayinya. Jadi bayinya dijemur di pagi-pagi, dijemur lah supaya tidak kena penyakit kuning. Tapi zaman dahulu sangat berbeda. Oke, ini penjelasannya. Karena tidak ada salahnya berjemur bayi, ya betul. Bahkan zaman dahulu menjemur bayi justru dilakukan oleh banyak ibu agar bayinya mereka dapat tumbuh dengan kuat dan sehat. Kalau kuat dan sehat kan bisa jadi vegetarian. Anggapan semacam itu dipercaya oleh banyak ibu di negara lain, termasuk Indonesia. Mungkin memang mudah untuk dilakukan banyak ibu yang tinggal di lingkungan yang sering terkena sinar matahari. Nah, namun untuk beberapa negara yang hidup di area yang jarang terkena sinar matahari, tentu saja mereka mencari cara lain, yakni menggunakan terapi UV. Jadi bayi-bayi berlahir itu bukan berlahir juga ya, bayi-bayi yang masih kecil
disentering sinar UV seperti ayam lebih tepatnya, biar mereka tubuhnya tetap sehat. Terapi UV digunakan dengan menggunakan mesin karsiogenik sel tanam yang juga dipraktikkan kepada anak-anak yang mengalami malnutrisi. Berarti malnutrisi itu kayak kekurangan nutrisi pada akhir tahun 40-an. Berarti tahun 40-an sudah ada sinar UV. Terapi UV ini memang membantu anak-anak malnutrisi, tapi mesin terapi ini juga menyebabkan masalah dan bahaya lain pada kesehatan tubuh mereka. Jadi lebih baik dijemur atau tidak, masih tidak ada yang tahu. Untuk kita sudah hidup di zaman modern. Dan selanjutnya gambar ketujuh, yaitu mengoleksi kepala. Video ini, gambar ini agak seram. Bagi teman-teman yang takut bisa di skip dulu, di pause atau lanjut ke yang selanjutnya. Mengoleksi kepala. Salah satu foto sejarah yang mungkin langka dan paling menyeramkan adalah foto Mayor Jenderal Horatio Gordon Rombley. Sangat susah sekali ya. Orang tuanya mungkin lagi bayangin apa gitu saat membuat namanya. Foto tersebut diambil pada saat dirinya bertugas di New Zealand pada tahun 1860. Pasti belum ada yang lahir juga, 1860. Jenderal tersebut tertarik pada tato wajah suku Maori. Oh, jadi di New Zealand itu ada sebuah suku yang di wajahnya ada tato. Tentu saja dirinya harus mengumpulkan koleksi kepala penduduk asli suku Maori sebagai bentuk koleksi artefak miliknya. Namun, kepala-kepala ini ia dapatkan dari orang-orang suku Maori yang telah mati di medan perang. Katanya begitu. Tapi bisa jadi orang-orang tersebut sengaja dibikin mati dan diambil kepala. Kita tidak ada yang tahu. Tapi apa untungnya seseorang mengumpulkan kepala, dan setiap malam apa enggak dia melihat sebelum lagi nyantai gitu melihat kepala-kepala, apa enggak takut? Selanjutnya 8, yaitu patung lilin seperti hidup. Dalam foto ini terlihat ada beberapa foto manusia dan beberapa kepala. Tapi tenang. Karena foto ini adalah patung lilin. Nah, foto ini cukup membuat kita ngeri, tentu saja. Tapi jangan dulu khawatir, seperti saya bilang tadi. Ternyata objek dalam foto merupakan patung lilin. Gambar ini sendiri diambil pada tahun 1925. Belum lahir. Di mana terjadi kebakaran pada Museum Lilin Madame Tussauds di London. Oke. Menurut kalian semua, manakah gambar yang paling mengerikan? Bagi saya, yang paling mengerikan adalah gambar kepala tadi, karena tidak ada fungsinya, tidak ada apa ya, tidak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya dari mengumpulkan kepala manusia. Oke. Sekian untuk cerita kali ini. Saya akan kembali secara rutin sekarang untuk membahas beberapa konten-konten lagi. Teman-teman bisa nulis di bawah apa yang akan saya bahas selanjutnya, dan sehat selalu, jangan narkoba, itu sangat mainstream.